Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Acung Jaki Channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pekan ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, selalu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjaga dari kerumunan supaya kita terhindar dari virus COVID-19, teman-teman. Teman-teman, minggu-minggu kemarin hampir di seluruh Indonesia sudah melaksanakan seleksi calon anggota Paskibraka, teman-teman. Karena kabarnya di provinsi dan di nasional seleksi calon anggota Paskibraka juga akan dilaksanakan. Nah, di video kali ini kita akan mencoba share ke teman-teman bagaimana sistem pendidikan yang ada ketika melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan calon anggota Paskibraka, teman-teman. Untuk melengkapi video-video kita yang terdahulu tentang informasi Paskibraka, kali ini kita akan mencoba bagaimana sistem pendidikan yang ada di pendidikan dan latihan calon Paskibraka, baik itu tingkat kabupaten, tingkat kota, provinsi, dan nasional. Namun sebelum ke sistem pendidikan yang ada di Paskibraka, untuk teman-teman yang suka dengan video ini, video Acung Jaki, jangan lupa like, dan teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini supaya teman-teman tidak tertinggal video update dari channel kita ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa terus terinspirasi dan memotivasi supaya bisa share video-video yang menarik, video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, dalam pendidikan calon Paskibraka kita mengenal ada sistem desa bahagia, teman-teman. Tentunya kalau teman-teman sering update channel ini, kita pernah membahas ketika melaksanakan kegiatan di Klatsar. Di video ini kita sudah membahas tentang sistem pendekatan desa bahagia, teman-teman. Untuk kali ini kita tidak terlalu membahas tentang sistem pendidikan desa bahagia, namun kita akan membahas tentang sistem Among, teman-teman. Dalam sistem Among ini adalah cara pelaksanaan pendidikan yang sebetulnya ada pada gerakan pramuka. Kata Among sendiri itu memiliki makna mengasuh, memelihara, atau menjaga, teman-teman. Orang yang melakukan Among disebutnya sebagai pamong. Secara garis besar, pelaksanaan sistem Among ini dilaksanakan supaya bisa terorganisir, supaya bisa lebih mudah untuk mengawasi calon anggota Paskibraka. Dalam sistem pendidikan Paskibraka tentunya ada tim yang mendidik atau memberikan arahan atau melatih calon anggota Paskibraka. Kali ini kita akan share sistem Among dalam sistem pendekatan desa bahagia yang dilaksanakan di kegiatan pendidikan latihan calon Paskibraka di Kabupaten Cirebon, teman-teman. Jadi tahun ini Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan setelah seleksi calon anggota Paskibraka. Kabupaten Cirebon tidak langsung melaksanakan pendidikan dan latihan karena kita mengefektifkan waktunya itu setelah Idul Fitri, teman-teman. Jadi paling cepat kita melaksanakan kegiatan itu di tanggal 29 Mei tahun 2021, tahun sekarang. Makanya antisipasinya ketika selesai kemarin kita melaksanakan seleksi, kita melaksanakan kegiatan secara virtual. Nah, dari kegiatan secara virtual itu kita langsung menerapkan sistem Among, artinya sistem orang tua asuh. Jadi nanti calon anggota Paskibraka yang jumlahnya 40 di Kabupaten Cirebon akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan pamongnya masing-masing. Jadi ada yang satu kelompoknya itu ada 4 orang, ada yang 7 orang, dengan pamongnya itu 1 orang. Jadi nanti ketika sudah terbentuk kelompok,
kemudian ada satu pamongnya, nanti kegiatan secara virtual yang akan kita laksanakan akan dipantau oleh pamongnya masing-masing. Kegiatan pendidikan latihan calon anggota Paskibraka di Kabupaten Cirebon kita rancang atau kita mulai pada hari Senin esok tanggal 5 April tahun 2021. Nanti kegiatan yang akan kita pantau sesuai dengan pembagian pamongnya atau amongnya atau orang tua asuhnya, nanti kegiatannya dimulai dari peserta itu bangun tidur sampai ke tidur lagi, akan diawasi oleh pamong masing-masing. Dalam sistem among ini semua calon paskibraka akan mendapatkan orang tua asuh istilahnya. Kalau dalam sekolah ini namanya wali kelas, kalau dalam pendidikan kita namanya sistem among yang tadi dijelaskan. Jadi setiap paskibraka itu punya pamong masing-masing yang akan mengawasi setiap kegiatan dari mulai capaska bangun tidur sampai ke tidur lagi. Nah, cara untuk melaksanakan kegiatan secara virtual, karena kita pelaksanaan kegiatan latihan secara tatap muka nanti akan dilaksanakan tanggal 29 Mei. Nanti setiap peserta akan mendapatkan lembaran berikut yang isinya yang pertama yang paling atas itu nama, asal sekolah, kemudian pamongnya siapa, kemudian pelaksanaannya bulan apa, kemudian kegiatannya bangun tidur dan keperluan pribadi, waktunya pada pukul 4 sampai 4.30. Ini ada tanggal 5, 6 dan seterusnya. Kemudian kegiatan yang berikutnya sholat subuh berjamaah dan mengaji, membantu pekerjaan orang tua, sudah ditentukan waktu-waktunya. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk peserta bahwasanya di sini ada para orang tua setiap harinya. Orang tua pun harus mengawasi putra-putrinya supaya bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk bukti bahwa peserta itu melaksanakan kegiatan yang sudah kita agendakan, setiap peserta dalam melaksanakan kegiatan itu harus dibuktikan dengan foto atau dengan video. Jadi nanti actionnya setelah informasi ini disampaikan ke peserta atau ke calon paskibraka, nanti setiap pamong itu akan membuat grup WhatsApp sesuai dengan pembagian calon paskibrakanya. Jadi setiap among akan membuat grup, kemudian ada berapa siswa paskibrakanya, di situ nanti akan disampaikan bagaimana tugas itu bisa dilaksanakan. Apakah bukti pelaksanaan kalau siswanya melaksanakan tugas dengan foto atau dengan video, itu bisa nanti dengan pamongnya masing-masing, sehingga dalam pelaksanaannya setiap anggota capaska, setiap calon anggota paskibraka itu bisa melaksanakan dengan efektif. Ini pelaksanaannya yang kita targetkan adalah bagaimana calon anggota paskibraka itu bisa membiasakan diri dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi dengan kegiatan-kegiatan yang teratur, supaya nanti jadi pembiasaan ketika nanti sudah mulai dalam pelatihan calon anggota paskibraka khususnya tingkat Kabupaten Cirebon, teman-temannya. Di samping tadi yang disampaikan tentang pelaksanaan kegiatannya dan waktunya, nanti peserta juga akan kita share siapa pamongnya, akan kita share nanti di grup. Kemudian inti dari video yang kita sampaikan ini, jadi setiap capaska itu memiliki pamong atau memiliki orang tua asuh masing-masing, sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangannya yang bertanggung jawab adalah pamongnya masing-masing. Setiap anggota capaska ketika ada permasalahan jangan ragu, jangan canggung, silahkan sampaikan ke pamongnya masing-masing. Nanti pamong akan menghandle, akan menyelesaikan permasalahan atau keluhan yang ada pada capaska, sehingga setiap capaska itu bisa menyampaikan apa kendala dalam pelaksanaan
pendidikan latihan calon anggota Paskibraka. Dan sistem AMONG ini tidak hanya dilaksanakan pada saat kita melaksanakan pendidikan dan latihan secara virtual saja, tapi nanti ketika melaksanakan kegiatan latihan pendidikan dan latihan calon anggota Paskibraka, sistem AMONG ini akan terus berjalan. Kemudian setiap capaska silahkan untuk bisa menyampaikan apa yang dirasa perlu disampaikan ke pamongnya, supaya dalam pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Dalam pelaksanaannya sistem AMONG ini nanti pamong akan dibekali dengan absensi, kemudian siswanya juga silakan untuk mendownload atau di print berkas yang ini. Kemudian setiap melaksanakan kegiatan harus dibuktikan dengan tanda tangan atau paraf orang tua dan dilaksanakan keseluruhannya dengan bukti foto atau video. Nanti di baris setiap tanggal atau setiap harinya dicentang ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Jadi dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi, semua peserta diklat calon anggota Paskibraka itu teratur sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan tidak boleh untuk menyimpang dari jadwal yang ditentukan. Nanti bagaimana kalau ada calon anggota Paskibraka yang ada keperluan atau ada sesuatu yang di luar kegiatan yang sudah ditentukan, silahkan nanti sampaikan ke pamongnya masing-masing, sehingga kita semuanya dalam melaksanakan kegiatan untuk capaska khususnya bisa terpantau dan bisa terkontrol supaya tidak keluar dari jalurnya. Kenapa sistem ini dilaksanakan? Sistem AMONG dilaksanakan supaya untuk mempermudah mengawasi calon anggota Paskibraka semuanya. Jadi jumlahnya 40 yang ada di Kabupaten Cirebon. Ketika menggunakan sistem AMONG, setiap AMONG itu mengawasi tidak semua atau hanya sedikit dari calon anggota Paskibraka, sehingga dalam pelaksanaannya itu bisa maksimal. Harapannya seperti itu. Itu saja barangkali yang disampaikan pada video kita kali ini. Nanti apabila ada hal-hal yang tidak difahami, bisa nanti kita berkomunikasi. Intinya dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan calon Paskibraka khususnya di Kabupaten Cirebon, kita menggunakan sistem AMONG dan setiap calon anggota Paskibraka itu punya pamongnya masing-masing. Dalam pelaksanaan dan teknisnya kita nanti akan dilaksanakan pada hari Senin seperti apa. Yang pasti kegiatan sudah kita tentukan dan semua calon anggota Paskibraka tidak boleh menyimpang dari kegiatan yang sudah kita tentukan. Dari mulai pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, kemudian pendidikan materi tentang baris berbaris dan olahraga dan lain sebagainya sudah kita tentukan seperti yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Apabila ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tetap santuy dan jangan panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.